Seperti biasanya video ini akan diawali dengan kebingungan aku ya, yang nggak tahu mau ngomong apa, yang bingung juga, ini tuh apa yang mau aku omongin sih. Aku rasain adalah banyak pikiran di dalam kepala aku nih yang pengen dikeluarin gitu. Masalahnya, aku merasa berpikir aja tuh udah cukup. Jadinya ketika harus diomongin, itu susah karena koneksi antara apa yang aku pikirin dan yang aku omongin ini dikit. Jadi, ketika aku ngomong kayak gini tuh, biasanya aku lost koneksi sama apa yang ada di kepala aku. Jadinya ya kayak nggak keluar aja gitu, nggak ngalir apa yang mau aku omongin nih. Jadi aku harus selalu switching antara mikir, ngomong gitu aja terus. Makanya aku nggak pernah kelihatan lancar dalam berbicara karena tadi aku selalu menghabiskan waktu untuk berpikir. Nah, ketika aku mau mengeluarkan apa yang ada di pikiran aku, itu ngeblank karena koneksi antara apa yang aku pikirkan dan apa yang aku ucapkan ini koneksinya jelek lah, ibarat wifi ya mungkin 2 bar dia cuman. Makanya aku bikin video YouTube, salah satunya adalah untuk melatih brain to mouth connection, karena aku merasa brain to mouth connection ini penting untuk aku latih. Karena nih kayak gini seperti yang kamu lihat, aku tadi mikir kenapa ya, emang kenapa kalau brain mouth connection yang gak dilatih gitu. Jadi aku terus nyari-nyari filler words tapi substansinya tuh gak kena. Ada yang orang-orang yang terbiasa ngomong, dia apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain bisa keluar begitu saja dengan cepat dari mulutnya gitu ya. Apa yang dipikirin tuh ya keluar aja dari mulut dengan cepat, tapi aku enggak. Susah banget buat aku buat mengekspresikan apa yang ada di pikiran aku. Nah, makanya aku lebih cenderung memilih untuk menulis. Karena buat aku menulis bisa memberikan aku jeda untuk berpikir, sehingga aku tuh bisa kayak menganalisis atau mengevaluasi dulu objek yang aku pikirkan, terus aku pilih dulu kata yang mau aku pakai sehingga aku bisa lebih tertata dan nggak belibet kayak gini ketika nulis. Dan kalaupun salah, dan kalaupun sudah jadi objek, itu aku nggak perlu takut salah. Maksudnya kalau ngomong kan ya udah dia evaporate, apa yang aku keluarin itu mengalir, menguap begitu saja di udara. Tapi kalau nulis udah tertuang nih, kayaknya nggak enak deh. Bisa dihapus, bisa direvisi, sampai aku menemukan formula atau pemilihan kata yang tepat untuk aku gunakan. Kamu tahu nggak kalau ternyata ketika menulis nih, apa yang dikeluarin akan merepresentasikan apa yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang mungkin biasanya sulit untuk kita lakukan, untuk kita evaluasi, kalau kita diem aja gini, mencoba menganalisis berbasis apa tuh namanya, ya membayangkan lah gitu ya, wondering, berpikir. Karena ketika kita berpikir seperti ini aja, pikiran kita kan tidak manifesting ke dalam bentuk yang nyata. Ya dia hanya berada di pikiran kita aja, sehingga kita kehilangan objektivitas untuk mengevaluasi apa yang kita pikirkan gitu. Nah, itulah kenapa ada tokoh namanya Yuval dan Wiklund di tahun 1972, mereka mempropose teori yang namanya objective self-awareness. Nah, awareness itu kan kemampuan untuk membedakan mana subjek, mana objek ya. Jadi ada subjek nih, misalnya apa ya, jam tangan. Ada objek ini jam tangan, subjeknya siapa? Aku. Jadi bisa misahin nih, mana aku, mana jam tangan. Bisa misahin kan? Objek, aku subjeknya. Kemampuan memisahkan subjek dan objek itu disebut awareness. Ketika kita tambahin self di depannya, berarti kita mampu menjadikan diri kita atau memisahkan diri kita, mana diri kita yang subjek dan mana diri kita yang objek gitu. Karena ketika kita mampu memisahkan diri, mana yang subjek, mana yang objek gitu ya, kita membuat diri kita itu sebagai objek untuk dievaluasi. Itu kita bisa punya bukan objektivitas ya, tapi lebih ke kita punya kesempatan untuk lepas, mundur dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa menilai diri kita dengan lebih objektif. Harapannya kayak gitu. Nah, cuman menilai diri secara objektif ini ya, atau memisahkan diri antara mana yang subjek dan mana yang objek, itu kan gak gampang ya. Kita harus punya tadi clear distinction. Kapan kita menjadikan diri kita sebagai subjek dan kapan kita menjadikan diri kita sebagai objek. Maka dari itu dibutuhkan satu metode. Mungkin metodenya udah umum. Di video sebelumnya juga aku udah bilang tuh, introspeksi adalah salah satu cara supaya kita bisa mengevaluasi diri. Nah, introspeksi, intro itu kan ke dalam ya, melihat ke dalam, itu introspeksi. Cuman kadang orang juga ketika melihat ke dalam bingung gitu, emang apa yang mau dilihat? Karena mereka juga nggak kenal dan nggak sadar sama dirinya.
Nah, itulah kenapa tadi metode yang aku bilang adalah menulis. Menulis kan tadi mampu menjadikan diri kita sebagai objek nih, kita keluarin pikirannya. Itu yang kita evaluasi. Kita udah bisa menjadikan diri kita sebagai objek, kita lepas dari diri kita nih, kita memanifestasikan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita rasain ke dalam sebuah kata-kata, ke dalam kata-kata yang nantinya bisa kita baca, bisa kita lihat, bisa kita evaluasi. Emang aku tuh kayak gimana? Emangnya diriku ini seperti apa? Nah, itulah premis dari kelas yang mau aku bikin nanti, namanya, bukan kelas sih, workshop yang namanya Writing for Wellbeing. Di Writing for Wellbeing ini aku ya mau ngajak kamu buat itu, buat lepas dari diri, buat lepas dari aku, ya, aku si subjek ini, dan coba membuat aku si objek ini nyata. Nah, kenapa kemudian lepas dari diri ini penting? Nah, atau sadar lah ya, memiliki self-awareness, kesadaran diri itu penting. Kamu punya nggak cita-cita? Atau gini deh, kamu pengen gak bahagia? Pengen kan? Siapa sih yang gak pengen bahagia toh? Itu jadi salah satu keyword yang paling banyak di search di Google gitu. How to be happy. Ada film judulnya Pursuit of Happiness gitu ya. Dan banyak juga narasi-narasi yang mengarahkan untuk kita menjadi bahagia. Seolah-olah bahagia itu menjadi sesuatu yang harus kita kejar. Nah, tapi di psikologi kata bahagia itu karena saking sulit didefinisikan dan sifatnya subjektif, maka dari itu istilah yang dipakai itu bukan lagi happiness, tapi well-being atau subjective well-being. Nah, subjective well-being ini beda dengan happiness. Kalau happiness kan dia nggak punya indikator ya, dan sangat subjektif. Tapi kalau subjective well-being, dia punya indikator, dia bisa dievaluasi, dia bisa dikontrol gitu. Salah satunya ada dari WHO, well-being scale gitu ya, kalau nggak salah, yang bisa kita pakai. Nah, untuk mencapai well-being itu kan gampang ya, karena well-being itu udah tingkatan paling atas lah. Seseorang untuk bisa mencapai well-being itu banyak faktornya, banyak variabel pendukungnya. Ada kesejahteraan secara finansial gitu ya, secara emosional, psychological, dan banyak. Nah, untuk mencapai well-being itu harus terpenuhi gitu. Nah, tapi untuk memenuhi itu, kan kita nggak bisa ya tanpa kesadaran. Untuk bisa bahagia, kita nggak bisa nih kalau kita nggak sadar. Untuk bisa bahagia, kita nggak bisa nih kalau kita nggak punya, atau kita nggak bisa menjadikan diri kita objek untuk dievaluasi. Contoh misalnya gini, bisa ngebedain apa yang disuka dan yang nggak disuka aja. Itu ngaruh banget ke bagaimana kita menjalani hidup. Tahu preferensi kita, tahu kita tuh orangnya kayak gimana, itu kan akan ngaruh ya bagaimana kita menjalani hidup, sehingga nantinya akan mempengaruhi well-being kita, subjective well-being kita. Misal nih, kerjaan aja, kalau kita nggak tahu kita tuh punya kapabilitas di mana ya, skill apa, dan nggak sadar bahwa potensi kita tuh sebenarnya bukan di situ loh, tapi di sini misalnya. Ternyata potensi kita tuh nggak di marketing loh. Ternyata misalnya potensiku itu di HR misalnya. Kemampuan mengenali gitu kan, karena nggak kenal nih, kan kita jadi ngambil kerjaan apa aja ya. Yang penting oke, karena aku udah terbiasa marketing, ya udah marketing aja terus. Tapi karena kita karena kita mengambil keputusan itu tidak berdasarkan dengan kebutuhan diri kita atau pengenalan terhadap diri kita, jadinya kan ya udah oke, itu gajinya gede, oke, ambil. Tapi ternyata kita tadi nggak well di situ, kita nggak bahagia di situ. Beda kalau ternyata oh ya, aku mengenali potensi diri aku jagonya di HR tadi misalnya ya, di human, ya udah aku ambil misalnya keahlian-keahlian, aku pelajari keahlian-keahlian yang berhubungan dengan itu, lalu kemudian ya aku berkarir di bidang itu. Mau sesengsara apapun, karena tahu bahwa itu potensi aku bahagia menjalaninya, ya pada akhirnya akan ngaruh ke well-being, overall satisfaction of life gitu. Nah, tapi kan ya nggak bisa ujug-ujug ya, nggak bisa tiba-tiba. Butuh ya tadi kesadaran gitu. Sedangkan esensi dari kesadaran itu adalah perhatian. Dan perhatian yang kita berikan terlalu banyak keluar, karena kita gak nyaman sama diri kita sendiri, sehingga kita gak mau vulnerable dan gak sanggup untuk dealing with ourselves.
sendirinya keluar sehingga ya nggak tahu kita itu siapa, lagi ada di mana, tidak bisa menjalani kehidupan dengan optimal. Makanya aku bikin Writing for Wellbeing ini untuk itu, supaya kamu yang mungkin sekarang lagi tersesat, yang lagi bingung nih, lagi ada di mana, nggak tahu maunya apa, untuk mulai bisa lepas dari diri, memperhatikan lagi diri, mengevaluasi lagi diri, sehingga apa? Sehingga lebih kenal dan harapannya punya kendali. Itu aja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Aku Aditya Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.